Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan lega setelah berpisah denganmu. Jadi ada kisah nih ya, laki-laki perempuan menikah secara siri. Jadi si perempuan ini sedang di perantauan, jauh dari orang tuanya, sedang pendidikan, sedang kuliah. Nah, di perantauan itu dia kenal dengan laki-laki ini, dan kemudian mereka menikah sembunyi-sembunyi. Tentu bagi seseorang yang akrab, yang dekat sekali dengan orang tuanya, susah tuh dia untuk menyembunyikan pernikahan ini. Jadi pernikahan siri itu menjadi beban yang luar biasa berat bagi dia. Ketika terjadi perpisahan atau perceraian ya, maka apakah kemudian dia menyesali perpisahan itu? Ya tentu saja tidak ya. Walaupun mungkin ada sedikit ya rasa haru, rasa sedih dan seterusnya, tetapi ketika dia pikirkan dengan tenang, dengan masak-masak bahwa berpisah itu bagi dia jauh lebih baik daripada mempertahankan pernikahan tadi yang tentu saja belum mendapatkan restu dari orang tuanya dan akan membuat dia selalu stres dan terbebani. Maka ada 3 ciri-ciri yang terlihat ketika seseorang justru merasa lega dengan perpisahan. Yang pertama, terlihat bahwa dia sekarang lebih sumringah, terlihat betul-betul fit, fresh, tanpa beban, ya, dan terlihat bahagia. Nah, jadi kalau orang sekedar terlihat bahagia saja, misal di media sosial ya, orang bisa saja itu mencitrakan dirinya bahagia, pura-pura tersenyum ketika difoto dan seterusnya. Tetapi ketika orang terlihat lebih fresh ya, lebih gemuk, tanpa beban, lebih ceria, lebih sumringah ya. Karena orang yang betul-betul bahagia itu, kebahagiaan itu akan terlihat memancar. Ya. Sementara kalau orang pura-pura bahagia, maka pancaran itu tidak ada. Jadi kalau orang yang betul-betul bahagia tentu akan terlihat lebih glowing walaupun tidak pernah perawatan ke salon. Ya. Dan mantan itu terlihat seperti itu. Terlihat lebih gemuk, terlihat lebih sehat, terlihat lebih awet muda pada saat ini dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, ciri-cirinya dia menolak dan menghindar semua cara kita untuk berusaha ketemu dia, untuk berusaha bisa ngobrol lagi, bicara lagi, dan seterusnya. Dia hindari. Kita coba melalui media sosial. Media sosial yang lama sudah diblokir nih. Misal kita pinjam akun media sosial sahabat kita yang belum diblokir tentunya ya. Kan masih bisa tuh kirim pesan ya. Begitu dia baca pesannya, akun media sosial sahabat kita langsung dia blokir ya. Kita berusaha ke tempat kuliahnya, begitu dia melihat, dia pura-pura tidak melihat. Jadi dia melihat, tapi dia pura-pura tidak melihat dan segera menjauh. Ya, kita mencoba datang ke rumahnya, maka dia sudah pesan kepada semua orang yang ada di sana
kalau yang datang mencari adalah kita, bilang dia sudah pindah. Jadi dia tidak mau betul untuk ketemu kita lagi. Dan itu bukan berlangsung dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Sudah berlangsung lama, ya. Dan yang ketiga, yang paling penting, bahwa sekarang mungkin dia belum mencari pengganti kita. Dia masih fokus kepada pekerjaannya, kepada pendidikannya, dan seterusnya. Tetapi kita melihat bahwa memang progresnya bagus, ya. Kalau dia pendidikannya sudah beres, kuliahnya sudah beres, ya. Kalau dia bekerja, pekerjaannya luar biasa sekarang, ya. Karirnya cemerlang, bisnisnya melebar kemana-mana, dan dia terlihat begitu happy, semangat, ya, menangani pekerjaannya tadi dengan sebaik-baiknya, mengerjakan segala sesuatunya sesempurna mungkin, dan seterusnya. Nah, jadi kalau orang stres tidak bisa tuh seperti itu. Kalau orang yang sedang stres pasti akan berdampak kepada pekerjaannya, kepada pendidikannya, dan seterusnya. Pasti berdampak. Misal nih ya, mahasiswa, mahasiswi, pacaran tuh, ketika sedang pendidikan atau kuliah, pisah, itu pasti akan terlihat dampaknya. Kalau memang sama-sama saling mencintai. Kuliahnya paling tidak mundur tuh, ya. Harusnya bisa selesai dalam 8 semester, 4 tahun, jadi mundur. Jadi 10 semester, ya, atau jadi 9 semester, 4 tahun setengah, dan seterusnya. Kalau dia bekerja, maka terlihat pekerjaannya jadi berantakan, jadi tidak bisa fokus, ya. Kalau dia bisnis, juga kelihatan bisnisnya pasti akan turun, ya. Publikasi atau promosi bisnisnya yang selama ini terlihat begitu perfect di media sosialnya juga jadi kacau. Nah, itu kalau dia mencintai, kalau dia merindukan. Tetapi ketika beban kebersamaan itu terangkat dari dia, ya seperti halnya, tahu ya, mobil-mobilan ya, mobil-mobilan yang pakai pegas itu atau per, kalau yang ditarik mundur dulu, nah begitu dilepas dia melesat ke depan. Nah, kira-kira mantan seperti itulah sekarang. Terlihat karirnya, pendidikannya, semuanya melesat, ya. Nah, jadi ketika kita melihat 3 ciri-ciri ini, itu menunjukkan bahwa pada saat ini mantan bukan susah, tetapi justru merasa lega dengan terjadinya perpisahan itu. Ya. Artinya apa? Ya artinya sekarang mantan menyadari bahwa bersama kita itu berat. Bersama kita itu menjadi beban untuk hidupnya. Bersama kita membuat dia tidak bahagia, membuat dia dengan orang tuanya menjadi tidak harmoni. Kan misal orang tuanya sebenarnya yang tidak merestui dia dengan kita. Sehingga setiap hari dia harus bertengkar terus dengan orang tuanya. Repot kan? Misal kalau dia sedang pendidikan, biaya pendidikan semuanya sponsor dari orang tua. Tempat tinggal, kendaraan, semuanya fasilitas dari orang tua. Belum lagi kalau tetap ngeyel, bisa saja tidak dapat jatah warisan dari orang tua. Tapi kan secara umum ya, seorang anak yang baik, itu ketika dia harus konflik dengan orang tuanya, pusing dia. Jadi beban, ya. Nah, maka memang saat dia harus dihadapkan pada pilihan, memilih kita atau memilih orang tuanya, ada sih orang yang memilih bersama orang yang dia cintai. Tapi lebih banyak orang mencari cara yang aman.
ya, tetap memilih bersama orang tuanya, mematuhi orang tuanya. Karena itu beban mentalnya akan terasa lebih ringan, ya. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Ketika mantan terlihat lega, artinya mantan bahagia dengan perpisahan itu, ya. Artinya ketika kita memaksakan untuk kembali kepada dia, itu akan membuat dia kembali menderita. Terkadang memang cinta itu berat ya. Cinta itu adalah sebuah pengorbanan. Belajar untuk bahagia pada orang yang dicintai, meskipun kebahagiaannya itu adalah penderitaan kita. Ya sekarang yang penting kita meneruskan hidup kita. Kita melanjutkan pendidikan kita, melanjutkan pekerjaan kita. Kita berusaha sebaik-baiknya. Semoga insya Allah di depan sana menunggu jodoh terbaik untuk hidup kita, meski tidak secantik mantan, tidak seganteng mantan, tidak sepintar mantan, penampilannya tidak sekeren mantan, tetapi dia seseorang yang setia, menghargai kita, dan yang lebih penting lagi, orang tuanya merestui. Ya, nah, kita berusaha yang terbaik untuk hidup kita. Insya Allah ketika kita berusaha yang terbaik, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi kita fokus misal kepada pekerjaan kita. Kita mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah. Ekonomi kita meningkat. Ketika ekonomi kita meningkat, akan banyak calon pengganti mantan yang datang kepada kita. Sehingga kita tidak capek-capek harus ngejar-ngejar lagi. Sekarang tugas kita adalah menyeleksi, memilih di antara mereka yang terbaik di antara calon-calon yang baik-baik ini. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.